Jumpa PPATK Pekanan bersama saya Tri Andrianto. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Tri Andrianto. Untuk edisi kali ini seru banget ya, kita ada pembahasan spesial dengan sosok yang spesial, terutama terkait dengan pembahasan soal bea dan cukai, kaitannya dengan pencucian uang, capaian bea cukai yang diperoleh selama masa pandemi. Pokoknya kita bakal ngobrol asik lah. Dan kali ini kita langsung kehadiran oleh sosok terpenting di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut, yaitu Bapak Heru Pambudi. Selamat pagi Pak Heru, mohon izin Pak. Selamat pagi Bang View atau Pak Tri ini. Siap, boleh Bang View, boleh Tri, bebas Pak. Bang View aja ya, Bang View. Siap. Jadi Jumatan merupakan podcast PPATK dengan kemasan yang kekinian gitu ya Pak. Kita akan diskusi banyak tapi cukup santai mengenai kali ini temanya tentang bea dan cukai. Mungkin kita harus kenal dulu lebih dalam nih sosok Pak Heru Pambudi sebagai Komandan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau kita sering singkat DJBC. Beliau ini lahir tanggal 11 Februari 1970. S1 beliau di UI, jurusan manajemen dan lanjut S2 Master of Law di Newcastle ya Pak ya pada tahun 2001. Beliau memang mengawali karirnya sejak tahun 1992, sudah sangat malang melintang bisa dibilang mungkin di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau di Kementerian Keuangan. Dan beliau menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2015. Luar biasanya saat itu usia beliau masih 45 tahun ya Pak ya. Ini sangat menginspirasi bahwa ternyata sosok seperti Pak Heru nih yang bisa bikin para milenial, PNS-PNS muda untuk bisa mengikuti jejak seperti yang sudah Pak Heru Pambudi torehkan. Nah, ini kalau kita cerita CV beliau bakal panjang banget, tapi mungkin kita bisa langsung ngobrol dengan Pak Heru. Terutama kalau kita lihat datanya, ternyata tahun lalu pas pandemi lagi banyak-banyak kayak gitu ya Pak ya, baru mulai vaksin belum ada, capaian bea cukai itu justru melampaui target nih. Ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru. Kok bisa sih Pak kayak gitu ceritanya? Iya. Pertama kita bersyukur tentunya kita diberikan satu prestasi. Ini tentunya berkat kerjasama dari semua pihak ini dan doa kita bersama juga karena ini penerimaan bea cukai itu penting karena berkontribusi langsung kepada APBN. Nah, kuncinya apa? Kerjasama, baik di internal di bea cukai, internal Kementerian Keuangan, dan juga yang penting adalah kerjasama dengan instansi, kementerian lembaga, aparat penegak hukum. Karena apa? Nggak mungkin bea cukai kerja sendiri, udah nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Makanya kemudian strategi yang kita pakai itu adalah sinergi. Nah, dari sinergi itu ternyata banyak kemudahan-kemudahan. Situasi memang sulit, tapi banyak kemudahan. Karena apa? Bareng-bareng. Nah, ini yang mungkin kuncinya di situ tuh Bang View. Jadi kira-kira gitu. Nah, strategi utamanya apa? Kita bisa mencapai target. Sebenarnya sederhana ya, meskipun dalam pelaksanaannya agak tentunya pasti perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi juga. Kerja keras pasti. Yaitu dua aja. Legal itu kita bikin mudah. Dan ilegal itu kita bikin sulit atau bahkan tidak mungkin. Nah, kenapa legal itu harus kita bikin mudah? Karena ibaratnya kita pelihara ayam, kalau ayamnya kita bikin stres, dia nggak bertelur tuh. Nggak menumbuhkan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi bisa stres gara-gara kita treatment layanannya kurang bagus misalnya. Atau kita tidak memberikan suasana usaha yang kondusif. Nah, bagi yang sudah patuh, yang saya maksud itu di dalam kelas itu, adalah mereka-mereka yang sudah patuh, yang berusaha untuk taat kepada aturan. Nah, itu kita bina, kita bimbing, kita kawal, kira-kira gitu. Sebaliknya, bagi mereka yang menggerogoti atau menjadi kompetitor yang tidak sehat bagi yang di dalam kelas, ya kita ada dua strateginya. Kita himbau mereka, kita minta mereka untuk masuk kelas. Kalau mereka mau, kita akan bimbing juga. Tapi pada saat mereka nggak mau, kita lakukan ya penindakan.
pemberantasan, penertiban, dan sebagainya. Nah, di poin inilah saya bersyukur karena kerjasama dengan semuanya bagus. Dan ini pada akhirnya bisa membuat situasi menjadi lebih bagus, kondusif maksudnya, iklim usahanya menjadi meskipun susah tapi orang punya keyakinan. Dan alhamdulillah penerimaan tercapai. Sebenarnya yang tercapainya sudah 4 tahun berturut-turut tuh Bang Piu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau melihat dengan capaian yang sudah berhasil ditoreh di tahun lalu, apakah level optimismenya justru semakin meningkat nih, Pak Heru, di tahun ini? Apalagi dengan seiring vaksin sudah mulai diberlakukan gitu. Level optimismenya setinggi apa gitu, Pak? Ya, memang kan gini ya. Tujuan bea cukai itu melaksanakan tugas itu ada 4 sebenarnya. Satu, kita memberikan dukungan kepada industri supaya mereka bisa kerja dengan baik karena industri itu pasti ada impor ekspornya. Yang kedua, memperlancar ekspor impor itu sendiri supaya nanti nggak ada logistik cost yang tidak masuk akal. Yang ketiga, protection kepada masyarakat, kepada pengusaha yang sudah baik-baik. Nah, yang keempat, memang kita ditargetkan penerimaan tertentu oleh APBN. Nah, kalau ditanya tahun ini gimana? Situasinya masih tetap tidak mudah ya, karena ekonominya masih tidak sepenuhnya ideal seperti sebelum pandemik. Meskipun insya Allah sudah lebih baik, pasti kita harus punya keyakinan juga. Nah, bagaimana dengan tugas-tugas tadi yang dibebankan kepada bea cukai? Prinsip-prinsip yang saya sampaikan yang sudah kita lakukan atau strategi yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, yang baik-baik tentunya kita akan teruskan. Dan sinerginya dengan kementerian lembaga dan asosiasi juga pasti akan kita terus dan tingkatkan. Sehingga dari situ saya meyakini bahwa kalau kita kerja bareng-bareng, insya Allah ini bisa tercapai. Oke. Kalau kita mau ngobrol dikit soal kasus nih Pak Heru, apalagi kan kinerja bea cukai juga bisa kita saksikan antara lain di salah satu TV swasta nih Pak. Kalau yang sedang menarik perhatian, ini perkara apa aja nih Pak yang sekarang sedang ditangani oleh bea cukai? Saya kira di impor, ekspor sama cukai memang masing-masing mempunyai beberapa atau ada kejadian atau peristiwa yang menarik secara nasional ya, yang bersifat strategik dan levelnya nasional. Kalau di rokok itu adalah usaha kita untuk memberantas atau melakukan penertiban terhadap merek tertentu yang diselundupkan, dia lintas negara tuh Bang Piu. Mereknya Luftman. Ya, kita udah lakukan penyidikan, kita bahkan juga lakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain, khususnya juga dengan PPATK. Nah, ini tidak mungkin kita bisa melakukan itu tanpa PPATK juga. Terima kasih nih Bang Piu. Juga bahkan kita sudah kerjasama di level ASEAN. Karena apa? Karena sindikatnya itu sindikat ASEAN ini. Jadi dia tidak hanya beroperasi antar satu daerah intersuler di Indonesia, tapi dia sudah lintas negara. Dan itu shuffle dia. Dia kayak apa ya, dia riwa-riwinya udah rumit. Diproduksi di negara Vietnam, dikirim ke Indonesia. Ada yang diproduksi di Indonesia, dikirim ke luar. Jadi itu dia memang adalah modus yang dipakai untuk membingungkan petugas pasti. Tapi alhamdulillah, kita dengan PPATK, dengan kepolisian, TNI, khususnya TNI AL, Kamla, itu alhamdulillah bagus. Saya apresiasi. Itu yang menonjol tuh Bang Piu. Ya. Tadi sempat kesenggol juga nih Pak tentang PPATK nih. Mungkin biar publik bisa tahu nih Pak, Sobat PPATK bisa dengar langsung dari Pak Dirjen, sebenarnya kolaborasi PPATK sama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu kayak gimana sih Pak? Kalau kita dengan arsiran dengan PPATK itu kuat sekali, terutama di arus uang.
Jadi sebenarnya strategi pengawasan itu kami mengelompokkannya menjadi 5 pilar strategi pengawasan. Kita mesti harus bisa mengawasi 5 sektor ini ya. Satu, arus uang. Nah, kita dengan PPATK itu, Bang Fiu. Yang kedua, arus dokumen. Kalau arus dokumen itu dokumennya di kami pasti yang menjadi utama. Karena kan dokumen impor, ekspor, dokumen rokok, dokumen minuman itu kan semuanya wajib diserahkan atau disampaikan kepada Bea Cukai. Kemudian arus tadi ya uang, dokumen, arus barang. Nah, barang juga ini kita mempunyai kewenangan di pelabuhan, di bandara, kita itu ngawasi barang. Berikutnya adalah arus orang nih. Orang yang sebenarnya antara satu dengan yang lain pasti terkait tuh. Orang yang nyelundup itu pasti ada orangnya, kan gitu. Nah, yang terakhir adalah arus pengangkut atau sarana pengangkut yang dipakai, apakah itu kapal, apakah itu high speed craft, atau truk yang mengangkut rokok ilegal, itu juga menjadi perhatian daripada pengawasan kita. Apakah 5 itu berdiri sendiri? Justru tidak. Itulah yang harus kita perlukan. Kita mesti harus mengkait-kaitkan antara 5 aspek tadi menjadi satu kesatuan analisa dan target dan penertibannya. Nah, sekali lagi kalau dengan PPATK di mana arsirannya? Uang. Bea Cukai itu nggak paham itu. Yang kita sangat paham itu barang dan dokumen sama pengangkut ya. Kalau uang mana? Ya uang itu PPATK, ada perbankan dan sebagainya. Kalau dokumen bisa Bea Cukai, bisa pajak. Kalau orang imigrasi. Kalau barang kita ya. Kalau pengangkut ya macam-macam, ada Bea Cukai, ada Kementerian Perhubungan, ada Angkatan Laut, ada Kamla, ada macam-macam, Polri, Polair kan gitu ya. Sehingga dari situ kita perlu bersinergi. Tidak mungkin Bea Cukai, ini yang utama nih, underline. Tidak mungkin Bea Cukai kerja sendiri, karena dua dimensinya luas dan satu yang harus kita sadari bersama. Kenapa kita harus kerjasama? Karena penyelundup itu ya kerjasama itu Bang Piu. Penyelundup itu nggak kenal warga negara, dia kenalnya adalah untung. Selama untung, dia nggak peduli mau kolaborasi antara negara mana aja, dia nggak kenal dia. Kira-kira gitu Bang Piu. Ya, baik Pak. Kali ini saya coba geser topiknya antara lain di konteks internasional nih Pak. Saya dalam hal ini PPATK sangat tahu persis bahwa Pak Heru ini sangat concern terhadap isu-isu di lingkup regional salah satunya. Kita punya forum namanya Counter Terrorist Financing Summit, di mana Pak Heru Pambudi cukup intens untuk terlibat langsung menyampaikan pemaparan terkait Bea Cukai di level domestik termasuk regional. Ini sebenarnya kalau boleh dijelaskan, kalau untuk konteksnya lebih luas lagi, regional maupun internasional, seperti apa nih Pak peran Bea Cukai? Ya, pertama kenapa kita harus kolaborasi tidak hanya di level nasional, artinya harus melangkah keluar juga, karena memang penyelundup itu ya beroperasinya antar negara sebagian besar. Nah, penyelundup itu kan mendatangkan dari luar ke dalam. Kalau mau ekspor, mengeluarkan dari dalam keluar. Nah, menjadi pincang kalau kita hanya fokus di nasional level aja, di level nasional aja. Harus kita tutup, kita lengkapi dengan yang di luar sana. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus bisa mengkolaborasikan sinergi-sinergi yang ada menjadi satu kesatuan yang lebih kuat lagi. Saya tahu nih, kalau PPATK pasti dan sudah sejak lama mempunyai networking di dunia, ya, karena memang ini menjadi kesepakatan kita juga untuk bagaimana mengontrol arus uang dari yang ilegal-ilegal ini.
Nah, Bea Cukai juga sama. Bea Cukai juga mempunyai kerjasama baik di bidang kebijakannya maupun secara operasional di level dunia, WCO. Untuk ASEAN itu juga sangat kuat kita, bahkan kita sekarang menjadi vice chair daripada WCO Asia Pacific Region. Nah, instrumen-instrumen ini, ruang-ruang ini harus kita pakai semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama. Dan saya selalu menekankan kepada rekan-rekan di luar negeri, ya terutama Bea Cukai dan rekan-rekan yang bergerak di financial institution itu, bahwa pertama kita mesti harus mengimbangi sindikasi yang dilakukan oleh mafia internasional. Transnational crime itu mereka ya rapat-rapat juga, kayak kita rapat-rapat juga. Nah, kalau nggak kita kuatkan, tentunya ini akan menjadi loophole bagi kita. Nah, bayangkan kalau semua negara hanya mementingkan dirinya sendiri dan pada akhirnya dengan mudahnya diterobos oleh mafia internasional. Setiap kesempatan saya pasti menyampaikan. Dan kemarin saya bersyukur karena PPATK menginisiasi satu namanya kerjasama untuk tujuan khusus ya. Kemarin itu ada yang dengan Australia, dengan ASEAN itu task force khusus dan saya senang itu. Karena sekali dayung 2-3 pulau terlampau itu, ya kan? Dari sisi kepabeanannya, dari sisi arus uangnya dan sebagainya. Gitu, Bang View. Kalau diukur dengan skala, Pak, sinergi kedekatan PPATK dengan DJBC dari skala 0 sampai 10 nih berapa angkanya, Pak? Saya kasih 9,9. 9,9. Dan bagusnya karena semakin hari semakin naik ya. Dan ini apa? Saya tidak sekedar basa-basi. Coba kita lihat ya. Pertama kita sudah mempunyai task force. Yang kedua task force di level nasional, di level internasional. Itu bersama tuh. Ya kan? Yang kedua sudah menjadi wawasan para penyidik kami bahwa TPPU itu adalah sesuatu yang mesti harus mereka jadikan sebagai instrumen untuk penegakan hukum. Dan itu pasti dibantu oleh PPATK. Memang kita menyadari bahwa perlu waktu, namanya juga perlu proses ya, perlu proses dan waktu. Tapi kita optimis saja dan yakin bahwa semakin hari insya Allah ini semakin jalan dengan baik ini. Dan saya optimis betul itu. Oke, Pak Heru, kali ini pertanyaannya mungkin lebih bersifat personal, Pak. Dengan sosok Pak Heru yang sudah menjadi dirjen di usia yang relatif masih cukup muda gitu ya Pak ya, 45 tahun, kemudian Bapak luar biasa, banyak capaian strategis yang berhasil ditoreh selama kepemimpinan Bapak. Secara personal, kiat-kiat khususnya apa nih Pak, biar kami bisa teladani? Ya, di samping keberhasilan pasti juga ada kekurangan ya, dan itu kita harus tetap sadar dan harus juga berusaha untuk senantiasa memperbaiki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya senang bekerja bersama-sama, baik di lingkungan internal Bea Cukai maupun dengan rekan-rekan partner kita, apakah itu partner kita sesama pemerintah, ya dalam ini misalnya PPATK, juga dengan asosiasi. Karena begini, ini kan masalah kebetulan saja Bang View atau Pak Tri pakai seragam PPATK, saya pakai seragam Bea Cukai, ada yang pakai seragam Angkatan Laut, ada yang seragamnya pengusaha, ada yang seragamnya itu. Nah, tapi kan tujuan kita sama sebenarnya, untuk memajukan merah putih sebenarnya. Jadi selama kita itu positif melihat orang lain dan mau kerjasama, insya Allah banyak pekerjaan yang bisa jadi jauh lebih mudah. Itu Bang View. Baik Pak. Oke, Pak Heru, ini kita
akan ada sesi jawab cepat Jumatan nih Pak. Salah satu ciri khas dari pelaksanaan Jumatan ya. Ini seru Tapi ini nih, kita bukan bisa- Jumatan yang nanti apa ya? Jumatan. Kalau saya dengar Jumatan itu kan kita ini ibadah. ibadah Pak. Iya, jadi trademarknya Jumatan memang kami akan luncurkan ini di setiap hari Jumat Pak. Jadi Siap. bisa disaksikan sebelum sholat Jumat atau sudah sholat Jumat. Sudah sholat Jumat. Tapi jangan lupa sholat Jumat. Siap, betul Pak. Ini kita bakal tahu nih sisi-sisi menarik dari Pak Heru dari sesi jawab cepat ini. Ini mudah-mudahan kita bisa kulik-kulik lebih dalam nih. Siap ya Pak ya? Siap. Yang pertama nih Pak, pilih Jakarta apa Bondowoso Pak? Bondowoso. Bondowoso. Oke, siap. Yang kedua Pak, pilih kantor apa rumah Pak Heru? Kantor. Kantor. Yang ketiga Pak, pilih sepedaan apa bola nih Pak? Tapi harus milih satu-satunya ya? Harus satu Pak. Harus Sepeda atau bola? Sepeda. sepeda, siap. Yang keempat, baca buku apa main game Pak? Buku. Oke, baca buku. Yang kelima, makan makanan enak di kantor atau makan dengan keluarga di luar Pak? Makan enak di kantor lah. Enak di kantor. Tadi padahal beliau memang pilih kantor Pak ya, ketika kantor atau rumah ya Pak ya. Ya karena amanahnya sekarang ini harus fokus di menjalankan tugas ya. Kepercayaan. Siap. Ini masih ada pertanyaan lanjutan. Oh, masih ada nih. Saya kira udah selesai nih. Ini kan pertanyaan nggak gampang ini, kayak psikotes. Ini Pak, pilih sebagai sosok family man atau workaholic Pak? Ini memang nggak gampang ya. Semakin sulit pertanyaannya Pak. Apa tadi? Family man atau workaholic Pak? Kalau boleh nawar sih dua-duanya ya. Tapi ya keluarga penting. Keluarga ya Pak ya. Berarti wah Pak Heru nih ke family man ya, walaupun 50-50 sebetulnya. Iya. 5149 nih ke family man beliau. Oh gitu. Ada skornya. Kemudian nih Pak, Bapak lebih memilih memelihara sapi apa burung Pak? Burung. Burung Pak. ada jenis burung tertentunya kan nih Pak? Bisa dijelasin kan? Ada. Murai. Oh, murai. Oke, lanjut lagi nih Pak. Mending nukang atau ngoprek mobil Pak? Nukang. Apa yang dibikin nih biasanya Pak? Kursi, meja, rak, buku, macam-macam. Mantap. Alat saya lengkap. Alatnya lengkap juga Pak ya? Iya Bang View. Nanti Waduh. kalau pesan kursi nanti saya kirim deh. Siap. Siap Pak. Masih ada nih Pak, berikutnya. Bapak pilih ngobrolin kerjaan atau main game Pak sama si bungsu Pak? Ngobrolin kerjaan. Ngobrolin kerjaan. Nah, kali ini terakhir nih Pak ya. Pilih Indonesian food atau Western food nih Pak Heru? Indonesia pasti. Apa Pak menunya kira-kira yang Nasi mantap? goreng. Nasi goreng. Ya, baik Sobat PPATK, kita sudah berbincang-bincang secara asik dan seru banget nih dengan Pak Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI. Kita sudah banyak bicara soal sepak terjang Bea dan Cukai, kaitannya dengan PPATK, termasuk sisi personal beliau yang asik banget. Termasuk ya tadi ya, peralatan lengkap buat nukang. Siapa yang tahu coba ternyata sosok Pak Heru tuh bisa jadi murid, bisa jadi guru kita nih untuk urusan pembuatan seperti kursi dan furnitur lainnya. Oke, Sobat PPATK, untuk sesi kita kali ini dengan Pak Heru Pambudi kita sudahi sekarang, dan terima kasih kepada Pak Heru yang setelah berkenan hadir ya Pak ya. Jangan kapok Pak ya untuk masuk Siap. dengan isu-isu lainnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Harus risih.